Pak, di BP POM ini sebenarnya yang paling krusial dilakukan tugas-tugasnya itu apa sih Pak? Jadi Badan POM itu kan adalah lembaga pemerintah dan kementerian yang memang dibebani tugas oleh Presiden, oleh negara untuk memastikan obat dan makanan yang beredar di masyarakat itu aman, berkhasiat, bermutu, dan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Jadi maksudnya dipertanggungjawabkan kredibilitasnya sejak obat dan makanan itu dibuat. Itu kan kita sudah lakukan pengawasan pre-market. Sampai kemudian dia diterima oleh user, oleh masyarakat, itu integritasnya harus sama, tidak boleh berkurang. Nah, Badan POM lah yang satu-satunya institusi yang memastikan hal itu terjadi. Jadi kalau kita singkat, pusaka produk unggul, sehat, berkelas, dan aman. Jadi semua itu kita lakukan pengawasan. Nah, sistem pengawasan kita memang tidak bisa kita lakukan sendiri, harus dijamin oleh 3 pilar. Pemerintah, di situ ada Badan POM, ada Kementerian Kesehatan, ada ya semua institusi yang melakukan pengawasan di bidang makanan, misalnya ada yang laut, ada apa. Kemudian pelaku usaha, jadi pelaku usaha itu tanggung jawab, baik yang memproduksi, menjual, itu punya tanggung jawab untuk memastikan obat dan makanan itu sesuai dengan mutu dan khasiatnya. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat ini termasuk di situ dalamnya media. Bagaimana selalu menginformasikan, memilih obat dan makanan. Kami punya tools dalam memilih obat dan makanan namanya cek klik. Cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, cek kadaluarsa. Khusus di Lampung, kami punya Call Me Back Ulun Lampung. Kalau masyarakat punya keluhan, punya pertanyaan, punya kegalauan terkait obat dan makanan, baik tentang mau pendaftaran, mau memilih obat dan makanan, bisa langsung ke Call Me Back Ulun Lampung. Call Me Back Ulun Lampung itu adalah inovasi Balai Besar POM di Bandar Lampung. Hanya di miss call, di SMS, di WA, maka petugas layanan kami akan langsung menelpon yang bersangkutan. Jadi ditelepon, bukan balas WA, balas miss call juga bukan, ditelepon. Call di 0821 8080 6008. 0821 Bobo Good. Nomornya cantik. Ini dicantik-cantikin. Karena yang ngomongnya Pak Supriyadi nih. Jadi Pak, itu Call Me Back Ulun Lampung itu 24 jam atau di jam kerja aja Pak? 24 jam. 24 jam sepanjang petugasnya bangun. Kalau saya nanti bilang kalau Lampung jam 2 kenapa tidak dibalas? Nanti harus kita telepon. Ternyata itu SMS yang terpending gara-gara tidak ada pulsa. Terus baru kita jawab, ya. Dia kan kirim ke kita. Ternyata itu dikirim jam 3 sore. Terus kita telepon pas bacanya 3 malam. Apa enggak berabe? Iya. Tapi pasti akan direspon. Pasti akan direspon di kesempatan pertama. Makanya saya selalu menggunakan kata-kata di kesempatan pertama, bukan secepatnya. Kesempatan pertama itu adalah ketika kita aktif, ketika kita membaca, ketika kita melakukan sesuatu, itu adalah hal pertama yang kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan kesempatan. Masuk akal juga ya, kesempatan pertama. Saya pakai deh Pak jurusnya Pak. Terus kalau di Lampung ini Pak, yang sering bermasalah lah ya, itu obat, kosmetik, atau makanan Pak? Lampung ini termasuk yang beraneka ragam, tapi kasusnya tidak terlalu besar. Karena saya pernah jadi Kepala Balai POM Jakarta, Kepala Balai POM Banten, itu tempat yang kasus-kasusnya besar. Kalau kita sekali nangkap tuh miliar. Kami pernah mengungkap kasus dalam 5 hari berturut-turut itu bisa 50M, 150M, besar. Di Jakarta itu Pak? Jakarta dan Banten, besar. Obat itu Pak ya? Obat, kosmetik, kalau lebih banyak kosmetik. Kosmetik. Iya. Kalau obat temuan itu biasa tidak besar. Kecuali dia memang memasukkan obat yang seperti waktu pengungkapan di Jogja bersama-sama dengan Barreskrim. Yang banyak itu kosmetik, kemudian obat tradisional. Nah, di Banten. Terus saya waktu Kepala Balai di Gorontalo terkait makanan. Di Papua obat, tapi jumlahnya sedikit-sedikit. Di Lampung itu bervariasi. Ada makanan, frozen food, ada obat, tapi sedikit terkait penyalahgunaan tanpa hak dan kewenangan. Kosmetik juga banyak. Jadi di sini beraneka ragam. Karena kita pintu masuk Sumatera dan pintu masuk Jawa juga. Jadi karena kita perlintasan. Memang tidak terlalu banyak, tapi selalu ada. Iya. Pak, berarti sebelum di Lampung pernah jadi Kepala Balai POM di Banten, di Jakarta,
itu nilai yang diungkap gede-gede. Pernah ada upaya-upaya 86 nggak sih ke kepala BPOM ya? Kalau upaya itu selalu ada. Ya. Yang dimaksud tadi upaya 86, sayangnya memang saya itu kelahiran 78, jadi saya sukanya 78. Tidak suka 86. Pak, ini saya boleh nggak izin? Saya langsung tanya ke salah satu staf Bapak. Ini kan di sini ada staf Bapak nih, ada staf Infocom. Saya langsung tanya, Bapak nggak marah ya? Bener ya Pak ya? Kalau dia cerita jadi pun saya akan marah. Nah, ini kebetulan. Santai aja Bu. Tadi Pak Supri bilang kalau Bapak ini punya sesuatu yang luar biasa, artinya bisa menyentuh sehingga jadi tim yang solid, kita dapat gelar yang luar biasa baik. Pak Supri itu kalau jadi pimpinan suka marah sih. Soalnya baik. Jangan bertanya ke saya kok. Kalau Pak Supriyadi itu kalau kita bandingkan dengan orang lain itu punya gaya sendiri ya. Kalau Bapak sendiri yang paling berkesan dengan kami, beliau selalu ingin menghadirkan orang lain, membahagiakan ya, termasuk semua pegawainya, semuanya. Jadi beliau punya motto jangan lupa bahagia dan membahagiakan. Berarti itu termasuk yang bahagia dong? Oh iya, tentu saja. Oke. Terus ya, kebahagiaan itu kayak apa sih Bu? Ini koordinator karose. Iya, kalau kita bahagia kan apapun bisa dilaksanakan, mungkin pekerjaan seberat apapun bisa dikerjakan dengan baik. Oh ya, selain itu kami, dan kalau ngomong bahagia, kami juga punya moto pelayanan dan moto dan bekerja. Kita kenal dengan sikam petik melayani, harga putih bahagia. Jadi disingkat SBM hati. Jadi cocok lah dengan beliau yang punya moto yang sama dengan kami yang sudah ada di sini. Kepalanya boleh orang Bugis, tapi bahasanya bahasa Lampung semua. Benar-benar aja. Percaya kalau Bapak ini orangnya baik. Jadi benar nih tadi saya udah penting. Tapi Bulan nggak bohong kan, Bu? Oh, Bulan ini termasuk tim yang paling saya sering marahi. Karena beliau itu koordinator agent of change itu, jadi pasti lebih banyak berkomunikasi sama saya. Dan semakin banyak orang berkomunikasi, maka pasti akan semakin banyak salahnya. Kalau kata-kata saya, orang yang paling potensi menyakiti kamu itu adalah orang yang paling dekat sama kamu. Itu pasti. Kalau orang jauh gimana cara dia nyakitin gitu? Bener juga ya. Tunda lu mau deket-deket orang tuh potensi nyakitinnya gede lu. Pak, jadi mungkin adalah semacam himbauan lah, bahasa resminya itu himbauan ke masyarakat dalam rangka, apalagi sebentar lagi Ramadan Pak. Kalau Ramadan itu umat Islam biasanya konsumsinya naik 2 kali lipat. Betul. Takjil dan lain-lain itu tiba-tiba nanti sakit perut dan lain-lain, dan itu udah sering terjadi tiap tahun. Mungkin himbauan dari Pak Supriyadi ke masyarakat tuh seperti apa Pak? Himbauan saya kepada masyarakat, tadi saya sudah sampaikan, kami mengenalkan tools. Jadi tools cek klik. Jadi anunya seperti ini, cek klik. Cek kemasan, apakah produk obat dan makan itu kemasannya masih bagus. Kalau sudah rusak, basah, atau robek, jangan diambil. Itu kata-kata dari cek kemasan. Kalau botol dia udah pecah, rusak sealnya atau apanya, itu dijauhi. Kemudian cek labelnya. Label itu terdiri dari komposisi bahan-bahan pembentuk produk itu, kemudian ada cara pakainya kalau memang dibutuhkan cara pakai yang khusus. Jangan kemudian lipstick dicari cara pakainya ya, karena lipstick itu. Jadi dalam kosmetik itu, semua produk kosmetik yang umum digunakan oleh orang udah tahu semua, itu pasti tidak ada cara gunakannya. Jadi pasta gigi itu tidak ada cara gunakannya, semua orang tahu itu disimpan di sikat gigi, kemudian digosok-gosok di gigi, nggak ada yang gosok di hidung. Jadi labelnya itu, kemudian label itu ada izin edar. Apakah itu izin edar dari Badan POM, kemudian ada izin dari Dinas Kesehatan. Kalau tadi itu takjil, itu adalah pangan yang tidak wajib menggunakan izin edar. Jadi pangan yang masa konsumsinya kurang dari 7 hari atau masa simpannya kurang dari 7 hari, itu tidak wajib izin edar. Nah, takjil itu banyak situ. Kemudian label itu ada juga expire date-nya. Kemudian ada angka untuk produk tertentu ada angka kecukupan gizi. Kemudian ada petunjuk penyimpanan, di situ sudah ada semua. Kemudian cek izin edar, cek klik KLI. Izin edarnya, tadi izin edar Badan POM atau ke PIRT atau tanpa izin edar.
Kemudian cek kadaluarsanya. Kadaluarsa ini penting. Kenapa? Karena kalau produk itu sampai ke masa kadaluarsa, hampir bisa dipastikan bahwa produk itu sudah berkurang mutunya. Memang belum tentu berbahaya, tapi berkurang mutunya. Kalau obat berkurang mutunya, maka efek terapinya tidak dapat. Misalnya, kita dapat paracetamol 500 mg. Kemudian kalau dia expire, bisa jadi dia tidak berbahaya, bisa jadi. Tapi mutunya udah berkurang. Kita pikir minum 500 itu bisa menyembuhkan demam misalnya, mengurangi demam. Tapi kalau yang masuk di situ 250, kita kan akan demam terus. Belum lagi kalau misalnya senyawa kimia seperti itu mengeluarkan senyawa lain, kalau dia berinteraksi dengan yang lain, bisa menyebabkan senyawa yang berbahaya. Nah itu cek kemasan, cek label, cek identitas, cek kadaluarsa. Itu untuk masyarakat. Jadi apapun yang dibeli obat dan makanan, maka cek klik. Jadilah konsumen yang cerdas. Kemudian untuk pelaku usaha, terutama UMKM ini, tadi di break saya diceritain bagaimana ketakutan pelaku usaha, nanti diminta uangnya, nanti bayar nanti ini. Nah, datanglah ke Badan POM. Tadi Koordinator Infocom menyampaikan bahwa kami ada inovasi SBM Hati, Sikam Betik melayani Hagakuti Bahagia. SBM, Sikam Betik melayani Hagakuti Bahagia. Kita melayani masyarakat yang datang, pelaku usaha yang datang, sampai hati mereka bahagia. Jadi semua yang masuk ke Badan POM untuk ngurus, keluarnya harus tersenyum bahagia. Pelaku usaha datang, kita layani. Siap masyarakat datang melapor, kita layani. Kita ada unit layanan pengaduan konsumen. Kalau ada konsumen mau mengadu, silakan datang ke kami. Semua informasinya tertutup, semua identitas dirahasiakan. Untuk kita tindak lanjuti di kesempatan pertama. Kalau tidak bisa, pakai call me back Ulu Lampung. Apapun yang mau disampaikan di call me back silahkan. Boleh WA, boleh SMS, boleh miss call saja. Nanti kami akan sampaikan. Semua pelaku usaha akan kami dampingi, semuanya gratis. UMKM mengurus sesuatu di BPOM tidak ada yang bayar. Kami datang tidak dibayar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Anda datang tidak dibayar juga, kami kasih minum dan kemudian kalau kami akan dampingi sampai ke pendaftaran keluar izin edarnya. Anda hanya membayar sesuai dengan ketentuan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan itu pun tidak diserahkan kepada pegawai BPOM, tapi disetorkan ke bank yang ditunjuk. Jadi udah jelas nih Pak, nggak ada alasan, semuanya juga harus saling terkait, saling bantu, dan saling berkolaborasi, semuanya aman. Ya, berani jujur ya Pak. Iya, berani jujur ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih loh Pak Supri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali Pak. Ya. Terima kasih, sehat selalu ya. Sehat selalu Pak. Sukses selalu. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.